pertama Syawal nggak mungkin kita langsung ambil. Jadi Senin Kamisnya nanti di minggu 2 boleh, tapi jangan mula-mula. Kenapa? Lewat awalnya nanti. Senin Kamis minggu pertama sudah libur kita. Di minggu kedua mau kita pergi, tidak ada undangan. Ada juga orang waktu pas kita puasa nggak ada yang ngajak makan. Pas kita puasa, ikannya Abu Bakar itu jatuh. Akhirnya rusak rencana Senin Kamis. Jadi boleh ingin mengambil lanjut boleh, berlanjutan ingin mengambil seminggu 2 hari boleh, terserah, tidak masalah. Yang penting masih dalam bulan Syawal. Nanti boleh di awal susah, minggu 2 susah, minggu 3 susah, minggu keempat kadang-kadang. Akhirnya tiap hari dia puasa. Minggu terakhir ada undangan, ada usaha, ada undangan puasa. Tapi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua 6 hari dalam bulan Syawal. Jadi dianggap orang yang begitu, orang yang sedang berpuasa 30 hari dalam Ramadan tambah 6 hari dalam bulan Syawal, dianggap sudah berpuasa setahun. Kita tak sanggup pada masa puasa setahun. Nggak sanggup puasa setahun. Ibu sebulan kemarin nah yang alasan gimana kita jamaah puasa panas. Kalau kemarin itu nggak ada hujan-hujan, sekarang alhamdulillah sudah ada hujan. Panas, nggak sanggup ke masjid, lelah. Kenapa nggak ke masjid? Dengan puasa. Alasannya nggak ke masjid, matahari mosa. Jadi dianggap setahun puasa kita nggak tahu pada puasa setahun. Alhamdulillah dengan puasa ini Allah. Makanya inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad yang ada pada umat lain. Semua dilipat gandakan, jamaah dilipat gandakan. Mana dilipat gandakan? Sekali kita jamaah 27 derajat. Bapak kita salat maghrib tadi sama dengan sebulan salat maghrib rumah. Hebat. Sekali salat maghrib kita berjamaah sebulan sama dengan sebulan kita salat maghrib rumah. Sebulan. Kan besar sekali pahalanya yang Allah sediakan kepada kita. Puasa juga demikian 6 hari dalam bulan Syawal, 30 hari dalam Ramadan, berarti berapa hari? 36 hari. 36 hari dianggap kita sudah berpuasa selama setahun. Begitu Allah sayangnya kepada kita. Nah, ini sedang jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti setelah bulan Syawal, setelah Ramadan kita berakhir, bukan berarti semua ibadah-ibadah itu sudah selesai. Jadi jamaahnya sudah kenapa? Karena sudah lewat Ramadan. Sedekahnya nggak ada lagi, kenapa? Karena sudah Ramadan. Sedekahnya dalam bulan Ramadan. Jamaahnya, sunnahnya nggak ada lagi, kenapa? Karena sudah dalam bulan Ramadan. Seakan-akan apa? Selesai Ramadan, selesai. Semua ibadah ini yang salah fatal. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasulullah, wa la tubtilu a'malakum. Ini penting. Jangan setelah engkau taat pada Allah, setelah engkau taat pada Rasulullah, kemudian engkau batalkan amalan. Sudah capek kita berusaha dalam bulan Ramadan, selesai Ramadan seakan-akan selesai ibadahnya. Capek-capek kita sudah taat kepada Allah dalam bulan Ramadan, masuk bulan Syawal enggak ada lagi taat kepada Allah. Malah taat kepada Allah. Salatnya dalam bulan Ramadan cukup disiplin dalam bulan Ramadan. Selesai Ramadan enggak disiplin lagi. Makanya ingat, wala tuqilu amal lakum. Jangan kau batalkan amal-amal kamu itu, jangan kau batalkan. Itu kan kita dalam sebulan penuh taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh
Apa yang keluarlah. Apa yang kita kadang-kadang ketika kita ngobrol nggak ada kita kontrol lagi, Pak. Dalam Ramadan, oh mau puasa, lihat dalam Ramadan, oh puasa. Selepas Ramadan nggak ada kontrol lagi. Kedua kunjulan buku nggak ada lagi. Ini bahaya kan? Wadah tutilu amalan. Jangan kau batalkan lagi setelah amal engkau bungkus, kemudian kau robek bungkusannya, hilang ada semua. Ini yang paling penting. Wala tutilu amalakum. Jangan kau batalkan lagi. Jangankan kalian batalkan lagi amal-amal yang sudah engkau bangun selama dalam bulan Ramadan. Lidah kita jaga, luar biasa kita jaga lidah. Luar biasa kita jaga lidah. Enggak pernah kita keluarkan kata-kata yang kotor jorok, enggak ada. Kita kita hina orang, enggak ada. Kita jatuhkan orang, enggak ada. Kenapa? Karena kita saling sangat mengontrol lidah kita. Di selepas Ramadan enggak ada kontrol lagi. Habis semua amalan kita. Makanya ada hadis kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, ketika suatu saat dari Abi Hurairah, suatu ketika Rasulullah keluar dari masjid beliau, dari rumah beliau, tiba-tiba mendapati ada sahabat sedang duduk-duduk. Langsung beliau spontan bilang, apa beliau bilang? Atadruna al-muflis. Kata Rasulullah, tahu nggak arti daripada muflis, bangkrut? Tahukah kalian bangkrut? Heran sahabat. Nabi keluar dari rumahnya, langsung atadruna al-muflis. Allah alam entah apa yang dibicarakan para sahabat sehingga Nabi mengeluarkan kata-kata ini. Tahukah kalian apa yang dinamakan bangkrut? Qalu, kata para sahabat, laisa fina dirhaman wala mata'. Orang bangkrut itu adalah orang yang tak ada uang, nggak ada uang dan nggak ada bahagia. Kata mereka, ada yang orang bangkrut dalam pengertian bahasa kita. Bangkrut, nggak ada uang lagi, nggak ada harta lagi, sudah jatuh dia, itu bangkrut. Apa kata Rasulullah? Al-muflis min ummati ya'ti fi yaumil qiyamah fi salatin. Orang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat daripada umatku, kata Rasulullah. Dari umatku, kata Rasulullah, dari umatku nanti datang pada hari kiamat. Dia datang dengan apa? Dia datang dengan salatnya. Bisalatin. Dia datang dengan salatnya. Salat baik salat wajibnya. Semua dia kerjakan Pak, salat wajibnya. Bahkan salat wajibnya itu jamaah itu. Hampir setiap waktu itu berjamaah dia selalu. Hebat kali salat jamaahnya. Pokoknya dia datang dengan salatnya, baik salat salat wajib, baik dengan salat sunnah nafilahnya. Salat sunnahnya, qabliyah, ba'diyah, duhanya, bahkan tahajudnya, bahkan tarawihnya, bahkan witirnya. Dan dia sudah membayangkan ini sudah masuk syurga. Dia banggakan. Dia bawa semua pahala salatnya. Dia menghadap Allah itu dengan pahala salatnya. Senang dia. Bahagia. Kemudian setelah itu dia datang juga dengan siyamin. Dia datang dengan pahala puasanya. Dengan pahala puasanya, baik puasa wajibnya Ramadan, baik dengan pahala puasa sunnahnya Senin Kamis Ayyamul Bid misalnya kalau ada, kemudian puasa Nabi Daudnya. Dan dia sudah membayangkan ini masih masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Kenapa? Karena dia sudah puasa Ramadan. Hebat kali dia puasa Ramadannya, khusyuk kali. Puasa sunnahnya, Senin Kamis Syawalnya, semua dia laksanakan. Dan dia pasti akan masuk surga. Anggapan dan dia dalam kepalanya. Kemudian bisa kadir. Dia juga membawa pahala zakatnya. Ternyata di dunia itu orang yang dermawan kali dia. Zakatnya, zakat wajibnya 2,5% dikeluarkan. Semua zakat dikeluarkan. Infaknya, sedekahnya, semua dia keluarkan. Ya, Pak ini pasti anggapannya itu masuk surga. Tapi apa
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti qad syatama hadha. Ternyata dia juga membawa dosa kezaliman mulutnya. Ternyata dia membawa dosa selama dia di dunia, walaupun dia salat, dia puasa, dia zakat, rupanya dia juga membawa dia juga membawa dosa lidahnya. Ternyata dia di dunia lidahnya tak sanggup dia nahan. Datang ke sini kompor di sini, datang sini kompor. Pokoknya kerjanya putih kompor saja. Tahu tak putih kompor? Untuk umpur. Dia kena pegang ke sini, dia ke sini pegang ke sini. Kemudian mulut dia sedikit pun tak pernah dia jaga. Asik yang dia lakukan apa? Kegugok. Dia lumayan lah. Lumayan bedanya orang ini. Lumayan salatnya luar biasa. Jamaah ini. Makanya tak heran Pak Bu, kalau ada orang yang jamaahnya dia ketat, tapi mulutnya tak ketat. Mulutnya tak ketat. Artinya apa? Tak ketat apa? Dalam kegugok. Suka mengadu domba orang, suka menghina orang, suka memaki orang, suka mencela orang, suka menghina orang, suka menzalimi orang. Qad syatama ini dia termasuk juga kezaliman yang dia lakukan. Parahnya itu. Padahal dia sudah ada pahala salat, sudah ada pahala puasa, sudah ada pahala zakat. Tapi dia diikuti oleh dosa orang yang pernah dia zalimi, yang pernah dia caci, yang pernah dia rendahkan di depan orang lain. Dosa yang pernah mu'ehdo. Tadi yang berhubungan syataman itu yang berhubungan dengan orang lain. Dosa sosialnya, makanya bahaya dia Pak, dosa sosial. Dosa sosial itu, kalau dosa pribadi itu mudah kita minta sekali kepada Allah habis. Tapi kalau dosa sosial harus minta kepada orang yang kita buat, yang kita caci, yang kita hina, yang kita maki, yang kita fitnah. Nah, dosa sosial. Jadi bukan pahala sosial, dosa sosial ada juga. Jadi dia diikuti oleh dosa sosial itu. Kemudian setelah itu wa qadhafa hadha wa akala mala hadha, dan juga dia juga membawa dosa ini dia. Rupanya dia di dunia sering memakan hak orang lain. Wa akala mala hadha. Wa akala mala hadha, yang bukan hak dia makan. La ilaha illallah. Kalau ada apa bayarkan. Mungkin selama dunia baik dia mengambil uang orang lain, kembalikan. Kalau ada hutang, bayarkan. Kalau ada mungkin sedikit dia orang itu enggak ikhlas, hati-hati. Karena walaupun kadang-kadang di akhirat 1.000 rupiah orang enggak ikhlas, itu akan diminta pertanggungjawaban. Terima, kata itu, ada ikhlas. Orang itu enggak ikhlas, enggak riba, itu benar. Di akhirat itu akan dihadiri. Maka hati-hati kalau kita pernah memakan hak orang lain. Ini maaf kadang-kadang, maaf. Kadang ada hak orang lain yang sudah bekerja dari pagi sampai sore dia dijanjikan sekian, tapi pas dibayar diurut lagi. Ini sebenarnya gaji kamu sekian. Cuma karena ini kamu dari uang ini dari 2 juta mau tuh bebo. Kemana sih 200 kali sunat? Balik. Makanya kalau pernah kita menzalimi orang bawahan kita, anak buah kita, bayarkan. Kenapa? Jangan sampai dia itu membawa rezeki itu untuk anak dia, untuk istri dia. Tiba-tiba kita sunat. Hak dia kita sunat. Kadang-kadang SPP dia, anak buah kita sunat. Jadi bahaya betul. Akan diminta. Dia kan, ya Allah. Apa kata dia orang yang berkata, ya Allah, ya Allah, itu pada hak saya, Allah.
saya berikan untuk istri saya, untuk anak saya. Mungkin sudah disunat oleh atasan saya, ya Allah. Baiklah saya diminta pertanggungjawaban. Wa akala mana hada. Wa qazafa. Pernah dia menuduh orang lain. Ini bahaya. Fitnah. Kemudian wasafaka dama hada. Orang yang pernah menumpahkan darah orang lain. Menumpahkan darah lain tanpa sebab, membunuh orang. Mungkin keadilan dunia belum. Berapa banyak orang yang sudah terzalimi itu terbaring di rumah sakit, tidak ada keadilan sampai hari ini. Berapa orang yang sudah terbunuh tanpa keadilan, yang pembunuhnya sampai hari ini belum diketahui dengan berbagai macam sebab, karena dia itulah dan segala macam. Artinya apa? Keadilan di dunia tidak diputuskan dengan seadil-adilnya, maka di akhirat nanti akan diminta. Makanya ketika dia sudah ini masuk syurga, apa kata Allah? Tunggu. Ada orang yang meminta pertanggungjawab. Ditanya oleh Allah, kenapa kalian di sini? Ya Allah, saya ingin minta keadilan ya Allah. Apa ya Allah? Ya Allah, di dunia dia telah menghina saya. Ya, di dunia telah mencaci saya. Di dunia dia telah mengambil hak saya ya Allah. Di dunia tidak ada keadilan. Hari ini saya tunggu keadilan. Terbuka semua. Terbuka. Apa yang terjadi? Diambil tadi pahala dia datang dengan pahala salatnya tadi. Diambil pahala salatnya. Diberikan kepada orang yang pernah dia beri. Kemudian setelah itu datang lagi banyak orang diberikan. Dia ambil pahala zakatnya, dia ambil pahala puasa dia ambil semua pahala yang sudah dia kumpulkan, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Ternyata masih ada pahala salat sudah habis, puasa sudah habis, zakat sudah habis, tapi masih banyak orang yang mengantri di belakang dia. Saya belum ya Allah, kami belum ya Allah. Apa yang terjadi? Kata Rasul, fayu'ta hadha man hasanatan wa hadha man hasanatahu fa in fanaita hasanatahu qabla an yaqdama alayhi ahadun min khatayahum faturihat alayhi thumma turihat. Kalau sudah habis pahala yang sudah habis diberikan, ternyata masih banyak orang lagi, apa yang terjadi berikutnya? Diambil, karena pahala sudah habis semua, diambil dosa orang lain tadi, dosa orang yang pernah dia zalimi tadi, dosa orang yang pernah dia makan harta tadi, yang pernah dia makan, diambil dosanya, diletakkan ke punggung kita. Kita sudah banyak dosa, ditambah dosa orang lain, ditambah dosa orang yang pernah kita zalimi, yang pernah sudah kita bunuh tadi, diambil dosanya, diletakkan kepada kita. Sampai kata Rasulullah SAW, tenggelam dengan dosa orang lain. Kemudian apa? Tulihan filna, dilemparkan dia ke neraka. Rugi ya, rugi. Sudah ada pahala salat, sudah ada pahala puasa, sudah ada pahala zakat. Ternyata kita masih akan berurusan dengan urusan orang lain. Karena dosa sosial tadi kita habis semua pahala kita. Bahkan dosa orang lain diletakkan. Itulah orang yang bangkrut kata Rasulullah SAW. Bangkrut, habis semua. Bukan habis saja, dosa orang lain diletakkan kepada kita. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kau taat kepada Allah, setelah taat kau kepada Rasulullah, jangan kau batalkan lagi seluruh amalan. Nah, itu dosa Allah. Makanya kita setelah Ramadan masuk Syawal. Apa makna Syawal? Syawal itu kan pernah saya sampaikan. Syawal itu artinya meningkat. Apa yang meningkat? Meningkat imannya, meningkat amalnya, itu kita meningkat ilmunya. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan kita sudah dibimbing melalui apa? Ilmu. Mana ilmu? Setiap subuh kita bisa hampir saja ada setiap hari kuliah subuh. Itu untuk apa? Untuk menambah ilmu kita, untuk menambah pengetahuan kita,
khususnya dalam masalah agama. Karena kita sudah meningkat, apalagi meningkat amalnya. Kenapa? Dalam bulan Ramadan kita sudah dibina ibadah kita, lewat ibadah puasanya, lewat ibadah qiyamnya, lewat ibadah tarawihnya. Betul-betul dipupuk. Makanya orang yang keluar dari Ramadan itu seperti bayi yang baru lahir, fitrah, suci, bersih. Makanya masuk bulan Syawal bukan kita menurunkan tingkatan ibadah kita. Akhirnya orang hidup dalam bulan Syawal itu orang yang dia semakin meningkat. Artinya apa? Jamaahnya itu sudah seperti biasa. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan dia hari jamaah. Jadi masuk selesai Syawal, selesai Ramadan, jadi jamaahnya, salat jamaah itu sudah seperti biasa. Karena kita sudah dipupuk selama dalam bulan Ramadan. Ini kadang-kadang mirisnya kita sedihnya selesai Ramadan, jamaahnya satu sah atau dua sah di masjid kita. Tinggal satu sah. Kenapa? Selesai Ramadan sudah selesai jamaah. Ibadah sedekahnya sudah selesai. Sedekahnya sudah selesai karena sudah selesai Ramadan. Ini berarti nggak meningkat. Selesai Ramadan, amalnya nggak meningkat. Jadi ada ungkapan dalam bahasa Arab, makana yaumuhu khairun min amsi bahwa rabih. Orang yang lebih baik daripada kemarin itu namanya apa? Rabih. Rabih itu beruntung. Makana yaumuhu mithlu min amsihi bahwa khasir. Orang yang sama hari ini dengan hari kemarin, kata ungkapan masalah itu apa? Bahwa khasir. Apa itu khasir? Rugi. Sama hari yang kemarin ibadahnya sama, itu rugi. Yang lebih parah lagi apa? Makana yaumuhu syarrun min amfihi fahuwa mal'un. Orang yang hari ini lebih jelek ibadahnya, lebih jelek harinya dibandingkan hari kemarin, fahuwa mal'un, yaitu terlaknat. Apa itu terlaknat? Terlaknat. Allah tak suka. Maksud laknat Allah tak suka. Kalau kita tak disukai oleh Pak Kecil di kampung ini apa? Kecil kan? Ini kecil tu deh. Kan? Kalau kita tak disukai oleh kecil kampung ini, kita bisa pindah ke dunia tempat. Bisa pindah ke daerah Blambi, bisa di sana. Kalau kita tidak disukai oleh camat susul di kita, misalnya kita bagi camat susul itu ketika dengar nama kita cik pandang, nggak suka dengar nama kita saja, belum lihat dengar nama kita saja nggak suka, bisa pindah kita ke kecamatan Blambi. Kalau bupati nggak suka dengan kita, begitu juga pas didengar nama kita, jangan kata, bayi dengan nama jangan kata, bisa pindah ke Aceh kan, baca mana, ke mana Aceh, ke mana? Kalau misalnya tadi kan bupati nggak suka, sekarang berarti kan kita tinggal di mana? Tinggal di Aceh, katakanlah di Aceh kan, gubernur ada apa nih? Saya gubernur nggak suka dengan kita, bisa pindah ke daerah lain. Presiden nggak suka dengan kita, misalnya bisa pindah ke negara lain. Tapi kalau Allah yang nggak suka dengan kita, ketika dengar nama kita, benci ya Allah, kau bina.
Mau pindah? Mau pindah hanya. Anda pindah mana? Oh, saya ingin bunuh diri. Makin bertemu apa? Umur hari ini dia hampir bisa dah mati. Dia pikir mati itu selesai masalah. Padahal mati itulah awal masalah. Matilah awal masalah. Dan ketika pas mati kita awal masalah itu dimulai, baru dia bilang, "Farji'na ya Allah, farji'na ya Allah." Kembalikan kita. Kenapa? Kalau kata Imam Malik itu apa? Awal kehidupan itulah ketika kita mati. Yang lain ini bukan, ini semua permainan. Pas nanti kita sadar, istilahnya kita ini ibarat kata Sayyidina Ali. Tanya dengar. Dengar. Kita lagi tidur semua. Ada yang mimpi ingin jadi bupati, ada yang ingin mimpi menjadi jemaah, ada yang ingin mimpi menjadi kecil. Itu mimpi semua. Ingin menjadi orang kaya, mimpi. Dalam kita ini seakan-akan dalam mimpi ini semua. Kapan terbangun? Ketika mati ini. Pas mati, baru sadar. Baru sadar kita. Pas sadar, langsung ya Allah kembalikan kami ya Allah. Kembalikan. Farji'na ya Allah. Farji'na. Kembalikan. Kemana kembalikan? Ke dunia. Untuk apa? Na'mal amalan saleh. Agar kami bisa beramal saleh. Kenapa baru sekarang? Kata Allah. Wa inna mu'minun. Karena sekarang kami baru yakin ya Allah. Kenapa yakin? Karena sudah lihat. Oh ya, surga ada, neraka ada, semua ada. Siksa kubur ada, azab kubur ada. Jangankan ada pertanyaan ketika azab kubur itu sudah ada. Di sana kita pun bersedekah. Ya Allah. Namun itu tidak akan mungkin terulang kembali. Wala yu'akhirullah idza jaa ajaluhu la yastaghfirun. Kata Allah, enggak bisa lagi. Kamu itu sudah mati. Enggak ada lagi, enggak ada cerita lagi kembali ke dunia. Enggak ada yang namanya reinkarnasi, enggak ada. Baru terjadi kita, maka menangislah kita sampai selama-lamanya. Menangis. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan bulan Syawal ini sebagai bulan peningkatan ibadah kita. Karena makna Syawal meningkat. Oh, enggak sanggup juga meningkat, paling tidak mislu seperti sanggup kita bertahan dengan ibadah-ibadah kepada sanggup kita bertahan. Jangan sampai habis semuanya, Pak. Makanya ada doa di akhir Ramadan, apa doa kata Rasulullah kepada para sahabat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh, ya Allah, jangan kau kosongkan hati kami setelah hati kami ini engkau isi dengan hidayah. Mana hidayah? Hidayah salat jamaah, hidayah sedekah, hidayah puasa, hidayah puasa Syawal, semua sudah terisi dalam hati kita. Jangan engkau kosongkan. Jangan engkau kosongkan hati kami. Sesungguhnya engkau lah yang Maha memberikan hidayah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana. Maha suci Allah. Pujian bagi Allah yang telah menunjukkan kami, menjadikan kami sebagai orang Islam. Kenapa? Kalau Allah tidak memberikan hidayah, ada. Maka bersyukurlah. Hidup kita ni apa dah yang kita sombongkan? Kita akan hidup selamanya. Hidup selamanya. Jangankan hidup. Seseorang yang bekerja saja itu ada batasnya. PNS berapa bulan PNS? 58. Katakanlah kalau yang non eselon yang 58. Selesai 58 di pensiun lah. Kan PNS semua ada batasnya. Kita jadi PNS ada batasnya. 58 selesai. Itu pun kalau enggak dipensiunkan Allah.
Ada orang dipensiunkan Allah, baru naik jabatan, besok dipensiunkan oleh Allah. Ya, hari ini misalnya kita langsung dilantik sebagai ini, besok dipensiunkan Allah. Mau buat mana jabatan? Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita sombongkan? Kita tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah. Jadi semua ada batasnya. Kenapa 58 tahun? Karena umur di atas 58 tahun menurut logika manusia, karena sudah sampai waktunya, nggak mungkin dipaksa lagi. Nggak mungkin dipaksa lagi. Jadi semua ada batas-batasnya. Maka jadikan batas itu, jadikan kehidupan kita itu semuanya terisi. Terisi sebagai apa? Terisi sebagai amal saleh untuk kita menjadikan modal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum pada semua yang kita lakukan kebaikan di depan, semua yang kita lakukan kebaikan akan kembali kepada Dia. Makanya ketika berbuat baik itu jangan lihat siapa dia. Ketika kita beramal saleh, ketika kita berbuat baik dengan siapapun, jangan lihat siapa dia. Kenapa? Kenapa kita berbuat baik kepada dia? Karena dia berbuat baik kepada kita. Jangan itu. Kenapa? Kalau kita melihat sisi itu, nanti ada orang yang nggak buat baik kepada kita, akhirnya kita nggak buat baik. Tapi kenapa kita berbuat baik kepada dia? Karena Allah baik dengan kita. Dan itu akan kembali kepada kita. Siapapun dia, makanya jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih berbuat baik. Jangan, kenapa kau buat baik dengan dia? Karena dia lagi benar. Kenapa kau buat baik dengan dia? Karena dia dulu pernah baik dengan saya. Jadi kalau ada orang yang nggak buat baik dengan kita, apakah kita nggak berbuat baik dengan dia? Kenapa kita berbuat baik dengan dia? Karena Allah baik dengan kita. Kenapa? Karena itu akan kembali kepada kita. Walaupun sedikit kebaikan yang kita buat, itu akan berkembang, itu akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahsan itu saja. Jadi ini sudah dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Syawal kita terisi dengan baik. Mudah-mudahan segala amalan kita yang sudah kita lakukan dalam bulan Ramadan itu tidak masuk ke dalam, tidak menjatuhkan kita ataupun tidak terhalang bagi kita untuk terus menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekedar sekedar mukadimah pengajian. Kami membaca mudah-mudahan kita istiqamah di dalam amal kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu malaikah alaiha malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu dari Allah. Orang-orang innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kemudian dia istiqamah dalam ibadahnya, nanti Pak Bu, orang yang sudah ibadah dalam bulan Ramadan, kemudian setelah itu dia istiqamah dengan ibadahnya. Bagaimana dia istiqamah dengan ibadahnya? Dia menetapkan hati untuk selalu ibadah. Saya dalam Ramadan dia aktif sedekah, selesai Ramadan dia aktif juga sedekah. Selesai dalam Ramadan dia aktif jamaah, selesai Ramadan jamaah dia juga aktif. Dalam Ramadan dia aktif berbuat kebaikan, selesai Ramadan juga aktif istiqamah di dalam kebaikannya. Apa kata Allah? Nanti akan tatanazzalul malaikah, nanti akan turun dua malaikat ketika kita didatangkan ajal kita, ketika kita hendak dicabut ruh kita, nanti akan datang dua orang malaikat menemani kita sampai dia mengatakan apa? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau takut, jangan kau bersedih. Jangan kau takut. Kenapa Allah menggambarkan ketakutan? Karena orang sudah mati itu, orang yang akan mati itu ketakutannya luar biasa. Coba lihat di YouTube itu, boleh lihat. Jika orang mau meninggal,
Dia seakan melihat sesosok sedang buruk ingin mengambil rupiah. Dan dia berada dalam ketakutan yang sangat takut sekali. Tiba-tiba datang malaikat, wahai hamba Allah, alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanun, hati kita akan sedih ketika didatangkan ajal, kita akan sedih. Sedih kenapa? Siapa kawan istri kita, siapa kawan suami kita, siapa kawan anak-anak, siapa yang akan mendaftarkan anak-anakku ini? Itu yang terbaik. Siapa yang akan melanjutkan kebutuhan anak-anak? Sedih. Datang mereka, wala tahzan, jangan kau bersedih. Orang yang istiqamah, dia akan didenangkan oleh para malaikat. Ibarat kita sedang mau diperiksa. Katakanlah kita PNS, datang surat PNS biasa dengan KPK, BPK datang surat memanggil kita. Ini banget. BPK itu kan maksudnya belum tingkat KPK. Atau BPK lah, PNS baru inspektorat dapat temuan ini harus dikembalikan. Langsung jantung langsung fungsi. Takut itu tingkat inspektorat. Apalagi tingkat KPK. Tingkat KPK itu yang bayangkan berada di dalam KPK, dalam gedung KPK, padahal AC itu satu PK di sini, satu PK di sini, satu PK. Tapi keringat keluar. Betapa takutnya. Cita tadi getekul, ketakutan. Tapi bayangkan Pak, ketika dalam keadaan masalah kita sedang mendapatkan masalah demikian, datang orang mendatangi kita. Anak Pak, nggak usah takut, Bapak jawab mereka sesuai apa yang mereka tanya. Nanti kalau ada ini begini, Bapak tanya begitu, Pak tanya. Tenang kita. Kenapa? Ada orang yang menemani kita, ada orang yang menolong kita dari awal kita sidang itu dia sudah siap menemani kita, memberikan support kepada kita, memberikan motivasi kepada kita. Nggak usah takut Bapak. Nanti Bapak jawab. Apalagi misalnya ada orang KPK yang agak kenapa Pak? Itu yang pertanyaan ini hanya mencari informasi misalnya. Itu tenang tadi kita. Tapi itu tingkat KPK. Apalagi nanti tingkat datang malaikat Israel datang kepada kita ingin cabut dengan kita. Ketakutan kita yang luar biasa. Keringat orang yang diambil dulu, keringatnya keluar. Ini namanya keringat kalau bahasa sebenarnya kelepasnya karena saking takutnya. Tapi ketika pas takut-takutnya datang dua malaikat yang mengatakan kau Allah takhafu, jangan kau takut. Yang menenangkan kita, wala tahzan, jangan kau sedih, tenang saja. Dia itu hamba Allah, kau juga hamba Allah. Mana berdebat itu? Itu orang-orang yang diberikan fasilitas bagi orang-orang yang istiqamah dalam ibadah. Sebab dalam Ramadan dia mungkin selesai Ramadan juga dia demikian. Sehingga pas mati dia sudah dapat husnul khatimah, mendapatkan ketenangan lagi. Apa yang lagi kita cari? Apa lagi kita cari? Umur kita sudah puasa. Aduh hari dalam masa hidup ini kita hanya menunggu. Dan dalam masa menunggu itulah kita isi waktu kita dengan ibadah. Jangan dikira ibadah itu cuma salat yang tempet oleh dia. Berarti harus sembahyang masjid. Bukan. Ibadah itu semua yang kita lakukan karena Allah itu kan jadi ibadah. Kita mencari rezeki ibadah. Kita pergi ke kantor dan melangkahkan kaki mencari
rezeki yang halal ibadah. Kita menjual berdagang ibadah. Apalagi semua yang kita lakukan ibadah, tapi niatkan karena Allah. Makanya ketika kita melakukan Bismillahirrahmanirrahim, itu menjadi nilai ibadah. Kita datang ke masjid ibadah, duduk dalam masjid sebentar ibadah. Makanya jadi ibadah itu bukan saja salat, bukan saja puasa, bukan saja zakat, bukan saja haji, tapi yang lain itu akan menjadi nilai-nilai ibadah apabila kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Makanya kita ini sedang mengumpulkan bekal. Mengumpulkan bekal. Sambil mengumpulkan bekal itu kita disuruh menghadap Allah. Kapan menghadap Allah? Subuh menghadap Allah. Selesai salat subuh, kita cari bekal ini. Bekal. Oh alhamdulillah sampai itu. Karena hidup kita berarti selesai subuh berarti zuhur. Berarti waktu kita sampai zuhur. Dan sampai waktu zuhur cari bekal. Oh datang sampai waktu zuhur, salat lagi. Selesai salat zuhur, cari bekal lagi. Alhamdulillah sampai asar. Sampai salat asar lagi. Alhamdulillah dihidupkan sampai salat asar. Selesai salat asar, cari bekal lagi. Jadi hidup kita antara sampai subuh, zuhur hanya menunggu salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Begitulah kehidupan kita. Mudah-mudahan kita istiqamah. Mudah-mudahan selesai Ramadan yang kemarin itu kita istiqamah di dalam ibadah kita. Jadi intinya jangan putuskan amal kita. Boleh dibuka surat Muhammad ayat 33. Surat Muhammad ayat 33. Ya, hebat ayatnya. Oh, anda fikir betul dengar ayat ini ati Allah wa Rasuluhu, ini apa ni? Masalah taat pemimpin? Bukan. Allah sengaja mengatakan ati Allah, taat kepada Allah. Wa ati Rasul, taat kepada Rasul. Setelah itu apa? Wala tuti'u a'malakum. Coba tadi Bapak Ibu pulang rumah buka terjemahan Surat Muhammad ayat 33. Coba baca. Perhatikan apa pesan-pesan ayat ini. Allah menginginkan kita jangan sampai kita menjadi gini. Allah pun Rabbaniyin wa la takun Ramadaniyin. Jadilah engkau penyembah Allah, bukan menjadi penyembah Ramadan. Yang dibutuhkan Allah. Jangan engkau selama Ramadan engkau taat kepadaku. Jangan engkau selama Ramadan taat kepada Rasulullah. Di luar Ramadan pun engkau taat kepada Allah. Karena hidup kita wa'bud di dalam surat Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadah kepada Allah sampai ruh menjemput kita, baru selesai ibadah. Jadi nanti boleh pulang rumah baca surah Muhammad ayat 33. Ya, 33. Hadirin sudah dapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti minggu depan kita langsung masuk taklim kita masih dalam masalah wudu. Malam ini kita jadikan sebagai malam mukadimah kita sebelum masuk taklim minggu depan insyaallah. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Ada Allah